Oke, lanjut ke bagian selanjutnya gitu ya. Nah, jadi apa sih yang kita pelajari sebelumnya tadi itu ada kromosom, ada gen, ada DNA, RNA. Nah, sebenarnya selain untuk menurunkan sifat, membawa sifat gitu ya, apa sih fungsi lain dari mereka tuh? Nah, fungsi lain dari mereka itu untuk sintesis protein. Jadi sin itu artinya tambah, tesis itu artinya posisi. Ini dari bahasa Yunani ya. Jadi jadi sintesis itu bukan tambah posisi. Nah, kalau diterjemahkan letterly ya tambah posisi, tapi istilahnya itu pembentukan protein. Nah, kenapa sih kita tuh butuh butuh apa? Membuat atau memproduksi membentuk protein. Nah, karena protein sendiri adalah sebagian penyusun dari tubuh kita gitu. Jadi dia juga berperan dalam aktivitas sel dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini itu ada gambar sel ya. Kalau kalian masih ingat, yang atas ini sel apa, yang bawah ini tuh sel apa. Nah, ya kalau yang atas itu sel hewan, kalau yang bawah itu sel tumbuhan. Jadi yang paling mencolok ini sih kalau tumbuhan tuh punya dinding sel gitu. Terus selanjutnya itu ada DNA RNA ya, seperti penjelasan yang sebelumnya. Nah, kalau bedanya ini pada perbedaan yang lebih rinci ya. Kita lihat dari strukturnya. Kalau DNA itu double helix atau panjang, kalau RNA itu single strand dan ukurannya pendek gitu ya. Kalau gula pentosa di DNA itu deoksiribosa, kalau RNA itu ribosa. Basa purinya adenin sama guanin, kalau RNA itu adenin sama guanin. Sama ya. Kalau bahasa pirimidinya timin sama sitosin di DNA, kalau di RNA urasil sama sitosin. Untuk tepatnya DNA itu ada di dalam nukleus, kloroplas sama mitokondria. Nah, kalau RNA lebih banyak nih, ada di nukleus, ada sitoplasma, berarti di luar inti sel gitu ya, ada di ribosom, ada di mitokondria sama di kloroplas. Kalau tipenya, kalau DNA itu satu jenis. Nah, kalau yang RNA itu tipenya ada tiga, ada mRNA, tRNA, sama rRNA gitu. Kalau secara fungsional, DNA itu pembawa informasi genetik, pengendali aktivitas sel, dan pengatur sintesis protein. Kemudian kalau RNA itu pelaksanaan sintesis protein. Nah, jadi kenapa tak cantumkan gambar ini? Nah, biar kalian tahu nih sebenarnya tuh di mana gitu ya. Jadi kalau misalkan sintesis protein ya, yang pertama itu pasti dari dalam sini, di dalam nukleus, terus nanti keluar ke ribosom gitu ya. Atau bisa juga keluarnya ke sitoplasma nih, di luar sini nih, di luar sel gitu. Nah, yang selanjutnya ada dua secara garis besar tahapan sintesis protein. Yang pertama adalah transkripsi. Nah, jadi sintesis protein sendiri bahannya itu apa sih? Pembentukan protein itu bahannya apa? Nah, bahannya itu dari DNA yang ada di dalam kromosom tadi, DNA di tubuh kita sendiri itu ya. Nah, caranya gimana nih kok bisa memproduksi protein gitu, wong bahannya itu dari DNA. Nah, jadi yang pertama itu DNA-nya tuh bakal dibuka buat di apa ya, secara mudahnya tuh kayak di copy gitu. Kalau kita di Microsoft Word gitu kan ada copy paste. Nah, ini tuh pertama ada di copy itu semacam transkripsi namanya, semacam di copy gitu ya. Nah, yang di copy apa? Adalah bahasa-bahasa nitrogen yang ada di DNA. Siapa yang transkripsi, yang berperan dalam transkripsi itu adalah RNA. Jadi RNA itu nanti akan masuk ke dalam DNA. Loh, kenapa kok DNA bisa dimasuki? Nah, karena dia membuka. Kenapa kok DNA bisa membuka? Karena di sini ada enzim yang membantu proses transkripsi. Nah, apa tuh namanya? Ini RNA polimerase, enzim RNA polimerase. Itu ya. Dan nanti basa nitrogennya bakal disalin gitu ya, ditranskrip sama RNA. Nah, kita ingat yang pelajaran sebelumnya tadi,
Kalau di sitosin itu dia kan nggak punya timin. Nah, nanti transkripnya itu kalau timin itu sama adenin, kalau saya perbesar ya, timin itu sama adenin, guanin sama sitosin, sitosin sama guanin, guanin sama sitosin gitu ya. Kalau adenin di DNA nanti bukan timin di RNA loh ya, tapi U. A sama U, A di DNA, U di RNA, O-nya urasil gitu ya.